Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sebagaimana yang kita ketahui berkaitan dengan kondisi kaum muslimin yang ada di Palestina, terutama kejadian yang saat ini ada di Rafah dan beberapa daerah sekitarnya. Kita menganggap ini sebagai musibah bagi kita semuanya. Tidak hanya sebatas karena latar belakang kemanusiaan, tapi juga karena ikatan iman. Mereka adalah saudara kita yang saat ini sedang dijajah oleh orang-orang Yahudi dengan cara yang sangat zalim. Apa yang bisa kita lakukan? Berita ada di hadapan mata, dan aneka kejadian videonya nyata bisa kita saksikan, baik melalui media sosial atau melalui media berita yang lainnya. Setidaknya karena kita sebagai kaum muslimin, jangkauan kita di Indonesia mungkin sangat terbatas. Apalagi posisi kita bukan termasuk di antara pemegang kebijakan. Pertama yang bisa kita lakukan, berikan dukungan moral. Dukungan moral itu setidaknya adalah Anda bisa menyampaikan pernyataan apapun secara online misalnya, atau minimal adalah sebuah doa. Pada waktu Nabi SAW berada di Mekah, bagaimana kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dalam menyiksa keluarga Yasir. Yasir, istri beliau, dan juga Ammar. Nabi SAW melihat kejadian itu, dan beliau tidak tega sahabatnya disiksa demikian. Bahkan Sumayyah, yang disebut oleh Nabi SAW sebagai syahidah yang pertama, wanita syahid yang pertama, Rasulullah SAW hanya bisa mengucapkan, sabran ya ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir. Beliau berikan dukungan moral ketika beliau tidak bisa memberikan dukungan materi, dukungan spiritual, semangat untuk bertahan dan bersabar saat beliau tidak bisa memberikan dukungan materi. Demikianlah yang terjadi ketika Nabi SAW dan para sahabat masih dalam kondisi lemah. Beliau termasuk juga bagian dari korban bagaimana kejahatan orang-orang musyrik. Beliau pernah dicekik, beliau pernah dilempari dengan kotoran, beliau pernah dilempari batu, dan aneka kejahatan yang dilakukan oleh orang musyrik kepada Rasulullah SAW. Sehingga beliau dan para sahabat yang lain mengalami aneka penekanan, aneka kekejaman yang dilakukan oleh orang musyrik, termasuk ketika beliau diboikot. Itulah masa perjuangan. Sehingga saat beliau melihat ada sahabatnya yang disiksa, beliau hanya bisa mengatakan sabran, sabran, dan seterusnya. Selanjutnya, dukungan real yang kedua yang mungkin bisa kita lakukan adalah teruskan semangat boikot. Ini perang ekonomi yang bisa kita lakukan. Sebagaimana Anda lihat, banyak sekali perusahaan-perusahaan jahat yang mereka mendukung penjahat. Dan mungkin dari sebagian keuntungan itu dipakai untuk mendukung kejahatan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Nah, bagian ini yang mungkin bisa kita jadikan sebagai celah. Lanjutkan untuk bertahan dalam pemboikotan. Insya Allah kaum muslimin bisa bertahan tanpa produk mereka. Insya Allah kaum muslimin bisa bertahan tanpa bergantung kepada produk mereka. Kita tunjukkan bahwa kita punya kekuatan. Alhamdulillah, beberapa berita berkaitan dengan kondisi perusahaan-perusahaan itu, mereka mengalami kerugian senilai sekian-sekian. Jika itu real, semoga jadi pelajaran bahwa kaum muslimin punya kekuatan ekonomi dalam hal ini. Dan jangan lupakan dalam doa baik saudara-saudara kita yang sekarang sedang dalam kondisi dizalimi. Doa baik Anda bisa jadi dikabulkan oleh Allah. Andaikan satu orang yang berdoa diijabahi oleh Allah, itu sudah cukup. Karena kita tidak punya kemampuan apapun selain bertawakal kepada Allah. Dan kita berharap semoga mereka tetap berada di atas iman. Karena ketika mereka meninggal dan mereka mukmin, insya Allah
akan ada kesempatan untuk bisa mendapatkan kondisi syahid. Kita doakan semoga kaum muslimin di Palestina mendapatkan curahan kesabaran dari Allah. Allahumma afriq alaina sabra. Allahumma ja'al lahum sabran. Ya Allah, tuangkanlah, anugerahkanlah kesabaran untuk kita semua, dan anugerahkanlah kesabaran untuk mereka. Kemudian kita mohon kepada Allah agar mereka selalu bertahan di atas iman. Sehingga kalaupun mereka rugi materi, rugi di dunia, semoga mereka tidak rugi di akhirat, karena mereka punya iman. Yang ketiga, kita mohon kepada Allah agar Allah segera menolong orang-orang yang lemah, saudara kita yang ada di Rafah dan di tempat-tempat yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.